Ada produksi dalam negeri, ada impor, dan juga ada jumlah konsumsi nasional. Dan impor ini memang kalau saya lihat semacam ada pertanyaan publik mengapa impor yang sangat besar. Bahkan diindikasikan itu melebihi jumlah kebutuhan nasional. Kalau impor melebihi jumlah kebutuhan nasional, tentu itu akan menekan harga. Memang kalau menekan harga itu mungkin akan menguntungkan konsumen, tetapi itu tentu menekan produsen dalam negeri, yaitu para petani tebu, ada juga produsen gula di dalam negeri. Artinya, gitu ya, saya melihat bahwa kejaksaan tidak bisa menggunakan alasan bahwa saat ini sedang fokus kepada kasus Tom Lembong, tinggal bentuk tim lain yang diberi tugas untuk melakukan penyelidikan, mencari ada atau tidaknya tindak pidana yang sehingga Bapak sudah tahu salahnya di mana, karena dikatakan tidak ada ditemukan aliran dana ke Tom Lembong. Tapi bisakah kemudian Pak Tom Lembong ini memastikan bahwa memang juga tidak ada afiliasi dengan pihak swasta yang diuntungkan? Mas Zaid, seperti audio masih mengalami gangguan. Baik, boleh diambil dulu. Baik, tampaknya masih mengalami gangguan komunikasi dengan Mas Zaid, kuasa hukum dari Pak Tom Lembong. Saya kemudian ke Mas Zainur lagi. Mas Zainur, ketika memang tidak ada aliran dananya, ini saya ingin mengutip ya pernyataan dari Pak Mahfud MD bahwa dalam hukum itu korupsi tidak harus ada aliran dana, kuncinya adalah memperkaya diri ataupun memperkaya orang lain. Nah, termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi kalau dapat keuntungan secara tidak wajar, maka unsur itu pun terpenuhi. Nah, menyelidiki adanya afiliasi kedekatan dengan pihak perusahaan yang diberi lisensi, apakah mudah untuk dibuktikan oleh Kejagung? Mas Zainur? ya untuk unsur pasal gitu ya. Setiap perbuatan itu dicari yang mencocoki terhadap unsur pasal tersebut. Misalnya pertama adalah apakah memperkaya diri atau tidak, mungkin tidak. Tetapi yang kedua, apakah memperkaya orang lain atau korporasi atau tidak. Nah, kejaksaan melihat perusahaan khususnya 8 perusahaan yang diberikan izin secara melawan hukum ini diduga memperoleh banyak keuntungan, kalau di total jumlahnya 400 miliar. Yang ketiga adalah apakah perbuatan tersebut merupakan satu perbuatan yang melawan hukum, artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Versi penyidik itu bertentangan dengan peraturan Menteri Perdagangan di tahun 2004 yang di dalamnya mengatur bahwa izin impor itu hanya bisa diberikan dengan kategori gula tertentu itu diberikan kepada BUMN. Sedangkan ini BUMN-nya itu memberikan kerjasama dengan 8 perusahaan swasta, dan 8 perusahaan swasta ini diberikan izin impor oleh Menteri Perdagangan. Nah, kemudian kalau tadi ditanyakan bagaimana cara untuk dapat membuktikan apakah tersangka ini ya memiliki satu misalnya permufakatan jahat dengan perusahaan-perusahaan yang diuntungkan ini, tentu ini bukan satu hal yang mudah untuk dibuktikan, tetapi bisa misalnya apakah perusahaan-perusahaan yang diberikan izin impor itu memiliki hubungan afiliasi untuk melihat apakah ada potensi konflik kepentingan antara pemberi izin dengan penerima izin. Atau yang kedua, apakah perusahaan-perusahaan ini pernah melakukan pertemuan-pertemuan yang di dalamnya pertemuan tersebut memang ditujukan untuk diloloskannya izin padahal diketahui bersama bahwa izin tersebut seharusnya tidak diberikan. Atau yang ketiga, misalnya apakah dengan diuntungkannya perusahaan-perusahaan tersebut ada manfaat-manfaat yang bersifat non material yang diterima oleh pemberi izin ya, atau misalnya terkait dengan hubungan politik atau hubungan-hubungan lain. Memang itu bukan sesuatu yang Jadi itu yang dibuktikan oleh Kejagung gitu ya, Mas Zainur? Iya, kita akan tanyakan kemudian ke Mas Zaid. Mas Zaid, tidak ada ditemukan aliran dana ke Tom Lembong, tapi bisakah kemudian dari Pak Tom Lembong sendiri memastikan bahwa juga tidak ada afiliasi dengan pihak swasta yang diduga diuntungkan? Secara tegas Pak Tom menyampaikan kepada kami tidak ada dengan maksud tujuan tertentu menguntungkan dirinya sendiri ataupun menguntungkan pihak lain yang terafiliasi itu secara melawan hukum. Pak Tom memastikan hal tersebut. Karena apa? Karena mekanisme pengambilan keputusan untuk impor itu ada prosedurnya di Kementerian Perdagangan pada saat itu. Jadi Pak Tom dengan tegas menyampaikan kepada kami tidak ada aliran ataupun afiliasi hubungan dengan pihak
disampaikan dong ke publik, disampaikanlah terutama ke tersangka. Ini kan langsung ditetapkan tersangka, langsung ditahan. Ini kenapa? Kenapa ditahan dulu? Kenapa ditersangkakan dulu? Dibuktikan saja dulu, disampaikan kepada tersangka bahwasanya berdasarkan audit, Bapak telah menimbulkan kerugian. Faktor telah membuat tindakan yang menimbulkan kerugian negara, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik kepada dirinya ataupun kepada afiliasinya. Ini kan tidak seperti demikian faktanya hari ini yang sangat kita sayangkan bahwa ditetapkan tersangka ketika Ibu Rama masuk menyatakan suatu perbuatan melawan hukum itu adalah adanya audit dari BPK yang menyatakan tindakan faktor dan mendekati diri itu telah menimbulkan kerugian negara. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi nanti kita akan lanjutkan diskusi di kesempatan lainnya. Terima kasih Mas Zaid dan juga Mas Zainur atas diskusi yang malam hari ini. Assalamualaikum. Pemirsa, kita ke informasi. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Di antaranya, Perdana Menteri rezim Zionis Israel Netanyahu menjadi yang pertama memberikan selamat kepada Donald Trump usai jadi pemenang pemilu Amerika Serikat. Kami hadirkan sampai. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Gue pengen minum kopi racikan barista. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Itu kopi nikmat, enak, no. Beli dua, ekstra satu. Taste beer dari Wingfood. Dulu saya penjaga lambung. sekarang ada SMA diproduksi oleh Sidoarjo dengan bahan herbal dan keberadaan kedua lambung praktis diminum kapan aja. Minum SMA, karbanya lembut. This must be #1 Korean noodle in Indonesia. Mr. That selection, Korean spicy chicken. Sedapnya makin Korea. Karena ada seaweed crunch-nya. 맛있다. 왜냐, tebal. 진짜 pedas. No wonder it's the #1 Korean noodle in Indonesia. Mr. That selection, Korean spicy chicken. Sedapnya Korea banget. Daddy Wings Wood. Untuk jadi spesial harus konsisten seperti kopi kapal api Special Mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api Special Mix jelas lebih enak. Beras anak raja, beras pilihan kita semua. Showbiz setiap hari Minggu live jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Bersama Perdana Menteri rezim Zionis Israel Netanyahu dan istrinya Sarah menjadi yang pertama memberikan selamat kepada Donald Trump usai jadi pemenang dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Trump merupakan pendukung Zionis yang hendak merebut Yerusalem untuk dijadikan ibu kota Israel. Dalam akun media sosial X-nya, Netanyahu menyatakan kemenangan Trump sebagai kebangkitan terbesar dalam sejarah dan merupakan sebuah kemenangan besar. Netanyahu menganggap Trump sebagai sahabat sejati yang akan mempererat aliansi besar antara Israel dan Amerika. Saat jadi presiden tahun 2016 hingga 2020, Trump selalu mengeluarkan kebijakan pro-Zionis Israel, diantaranya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengakui wilayah Israel yang merebut dataran tinggi Golan yang diduduki di Suriah. Saat kampanye, Trump bahkan membuat pernyataan "Make Israel Great Again" atau membuat Israel hebat lagi. Trump juga mengklaim menjadi orang paling populer di Israel. Now we'll have a chance to do it after today. Hopefully, everything will work out well. We're way leading. All we have to Pemirsa, pemimpin Hizbullah
kedua, Naim Qasim tidak berekspektasi apapun dalam pemilu Amerika Serikat yang diikuti para pendukung